Jemaat yang dikasihi Tuhan dan sahabat Facebook, dimanapun berada, kita bersyukur bahwa kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Juli ini. Itu artinya selama 1 bulan ini kita telah dipelihara Tuhan. Di minggu pertama Tuhan menyatakan kepada kita bahwa pemeliharaannya dilakukan dengan memberikan perlindungan di dalam hidup kita. Kita dilindungi dari sakit penyakit, kita dilindungi dari pandemi COVID. Lalu di minggu kedua kita diajar oleh firman Tuhan bahwa Dia adalah sumber kebutuhan jasmani kita. Tuhan punya banyak cara seperti Dia memberkati, memenuhi kebutuhan Elia di tepi sungai Kerit, memenuhi kebutuhan janda Sarfat, sehingga mereka bisa tetap hidup di masa paceklik yang hebat itu. Lalu minggu lalu Tuhan menyatakan bahwa Dia memelihara umatnya dengan memberi bimbingan. Musa, seorang pemimpin yang hebat, pernah hidup 40 tahun di padang gurun. Tetapi dia berkata, Tuhan, jika Engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Di situ Musa menyatakan penyerahan dirinya untuk bimbingan Tuhan. Karena Tuhan akan membimbing mereka bersama dengan umat Tuhan, yaitu ke tanah perjanjian. Begitulah Tuhan memelihara hidup kita. Dia melindungi kita, Dia mencukupkan kebutuhan kita tiap hari, dan Dia membimbing perjalanan hidup kita. Hari ini firman Tuhan mau menutup rangkaian daripada pengajaran pemeliharaan Tuhan melalui sebuah pengajaran tentang penyertaan Tuhan. Dan untuk itu firman Tuhan akan mengajar kita dari kisah Yusuf bin Yakub, dari Kejadian pasal 39 sampai dengan pasal 41. Mari kita buka firman Tuhan, kita dari Kejadian pasal 39. Jemaat Tuhan, sahabat Facebook, jangan khawatir, saya tidak mengajak saudara untuk membaca ketiga pasal ini, tetapi saya mengajak saudara untuk membaca bagian firman Tuhan yang menegaskan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup Yusuf. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama di dalam pasal 37, ayat 1 sampai dengan ayat yang bukan 37, 39. Pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan keempat. Saya bacakan kepada kita dan saudara silakan baca di tempat saudara. Ingatlah, membaca firman Tuhan itu dijanjikan ada berkat. Ada berkat bagi orang yang membacakan firman Tuhan, ada berkat bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara-saudara, ayat 1 dari pasal 39 ini berkata begini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Nah, ini mau memberikan kepada latar belakang bagaimana Yusuf ada di Mesir. Bahwa dia adalah orang yang telah dianiaya oleh abang-abangnya, dianiaya oleh saudara-saudara kandungnya, lalu dijual kepada orang Ismail sebagai budak. Nah, orang Ismail membawa Yusuf ke Mesir, suatu negeri yang belum pernah didatangi oleh Yusuf. Suatu negeri yang jauh dari orang tuanya. Suatu negeri di mana dia tidak punya relasi saudara di tempat itu. Dan yang paling menyedihkan adalah dia berada di Mesir sebagai seorang yang memiliki status sosial yang paling rendah, yaitu seorang budak. Dan di Mesir dia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Ayat 1 memberi keterangan kepada kita siapa Potifar. Dia adalah seorang Mesir, artinya dia bukan seorang beriman kepada Yahweh, saudara-saudara. Dia bukan keluarga daripada Yakub. Dia adalah seorang penyembah berhala. Lalu dikatakan dia adalah pegawai istana Firaun. Artinya dia seorang yang memiliki kuasa. Bahkan dia adalah kepala penjara, kepala pengawal raja. Jadi yang membeli dia adalah seorang
pembesar yang dihormati, yang dikagumi. Dan Yusuf dijadikan budak di rumah Potifar ini. Ada yang mengatakan pekerjaan pertama daripada Yusuf adalah membersih kandang kuda, saudara-saudara. Itu adalah sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Padahal di rumah ayahnya, dia adalah seorang pangeran. Setiap hari memakai baju baru yang berwarna-warni. Dengan parfum yang hebat. Dengan makanan yang enak. Tetapi di Mesir dia harus hidup sebagai seorang budak. Yang harus hidupnya diawasi oleh mandor. Mungkin dibentak, direndahkan. Tanpa berpakaian yang baik, saudara-saudara. Mengerjakan pekerjaan yang membuat dia bisa muntah karena bau di kandang kuda itu. Sepertinya itulah hidup masa depan suram. Itulah hidup yang tidak mungkin mempunyai masa depan yang baik. Tetapi di dalam ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wow, saudara. Inilah sebuah kebenaran yang harus menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita. Walaupun Yusuf tidak bersama dengan ayahnya yang beriman itu Yakub. Walaupun dia tidak ada di tengah-tengah keluarganya yang takut Tuhan. Dan dia sekarang ada di Mesir sebagai seorang budak. Satu-satunya yang mempercayai Tuhan. Bahkan dia bekerja sebagai pekerja rendahan, pembersih kandang kuda. Status sosialnya hanya seorang budak. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Status sosial yang rendah itu tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan dalam hidup Yusuf. Status pekerjaannya tidak menghalangi Tuhan menyertai Yusuf. Jarak yang jauh dari orang tuanya tidak membuat dia tidak disertai oleh Tuhan. Ini seharusnya menjadi keyakinan kita. Bahwa dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, sesederhana apapun status sosial kita, kita disertai Tuhan. Apa dampaknya ketika Yusuf disertai Tuhan? Dampaknya saudara-saudara dikatakan di dalam ayat 2, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka dia berhasil dalam pekerjaan. Itu artinya bahwa pekerjaannya menjadi sebuah pekerjaan yang excellent. Pekerjaan yang terbaik. Saudara-saudara, tadi kita membaca Mazmur 60. Mazmur doa daripada Raja Daud. Seorang panglima perang yang biasanya selalu berhasil berperang. Tapi dalam Mazmur itu dia mengadu kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau membuang kami? Mengapa engkau membuat kami kalah? Lalu Mazmur itu ditutup dengan sebuah pernyataan. Jika kami datang bersama Tuhan, maka kami akan menang. Karena Tuhan memberi kemenangan. Dengan Tuhan kita melakukan perbuatan ajaib. Karena Allah akan menginjak musuh kita. Dampak daripada kehadiran Tuhan dalam hidup Yusuf dilihat oleh Potifar. Sehingga di dalam ayat 4 firman Tuhan berkata, maka Yusuf mendapat kasih karunia tuannya. Artinya disayangi oleh tuannya. Dia menjadi seorang kesayangan daripada tuannya. Dia bisa dipercayai oleh tuannya. Dia dihargai oleh tuannya. Dia dinilai baik oleh tuannya. Dia mendapat promosi. Dan promosi yang dia terima itu luar biasa. Di dalam ayat 2 dikatakan, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
tinggallah di rumah orang tuanya orang Mesir itu. Itu berarti dia bisa pindah dari barak budak-budak pembersih kandang kuda, dia masuk ke rumah Potifar dengan sebuah kamar yang berbeda, dengan mes yang baru. Bahkan lebih daripada itu dikatakan di dalam ayat 4 ini. Ia boleh melayani dia. Jadi Yusuf bukan saja dipindahkan dari barak budak-budak yang paling rendah itu, masuk ke mes yang lebih baik, tetapi dia bisa melayani Potifar sekarang secara pribadi. Dan puncaknya dikatakan dalam ayat 4. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Dia menjadi tangan kanan Potifar. Dan itu karena Tuhan menyertai. Saudara-saudara, ini tahap pertama kehidupan yang kita bisa lihat tentang penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sebagai budak di Mesir. Tapi yang kedua, di dalam pasal 40, pasal 39, saudara-saudara, kita baca sama-sama di dalam ayat 20 sampai 23. Ayat 20 sampai 23. Saya bacakan pada kita, silakan saudara baca juga. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jalan kehidupan Yusuf dari seorang pangeran tiba-tiba terbanting menjadi seorang budak di Mesir. Lalu ketika hidupnya dipulihkan Tuhan dari seorang budak menjadi tangan kepercayaan di rumah Potifar, maka sekarang perjalanan hidup Yusuf terbanting kedua kali dan menjadi seorang tahanan di penjara raja. Kita tahu semua mengapa dia masuk penjara. Dia bukan mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak berbuat jahat, berkelahi, dia tidak membunuh, bahkan dia tidak berzina. Karena dia mau hidup taat kepada Tuhan, dia menolak perzinahan yang ditawarkan istri Potifar, membuat dia masuk penjara. Saudara-saudara, banyak orang merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam hidupnya karena dia mengalami masalah, padahal hidupnya tidak benar. Tapi Yusuf dalam kebenaran hidupnya, dia menjadi seorang tahanan raja. Tahanan. Dikatakan di sini bahwa dia dipenjarakan di tahanan raja, itu artinya dia menjadi tahanan kelas 1, saudara. Dia bukan menjadi tahanan kriminal biasa, tapi tahanan kelas 1. Artinya tidak mungkin lagi dia punya masa depan. Hidupnya akan berakhir di penjara itu. Tetapi di situ firman Tuhan berkata, ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sepertinya pemeliharaan Tuhan gagal. Ketika Yusuf yang sudah naik daun itu menjadi kepercayaan Potifar, tiba-tiba masuk ke dalam penjara. Mungkin kalau kita yang mengalaminya, kita akan berkata, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Di mana janji-Mu Tuhan? Saya sudah pertahankan hidup yang suci Tuhan, tapi sekarang saya dipenjarakan Tuhan. Tapi firman Tuhan ini berkata,
tahanan tidak bisa menutup kehadiran Tuhan di dalam hidup Yusuf. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Dan dampaknya kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan pada Yusuf dengan kehadirannya membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Saudara-saudara, memang ada kasus di mana ada orang yang takut Tuhan dibenci oleh lingkungan. Tetapi banyak kasus juga di mana orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, dipromosikan Tuhan. Yusuf diberkati dengan mendapat kasih sayang dari kepala penjara. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam ayat 23, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan nyata ketika Yusuf dipenjara. Penjara tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan dalam hidup Yusuf. Kebencian istri Potifar tidak bisa memutuskan penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Kekuasaan Potifar yang hebat sebagai kepala pengawal raja mampu membuat Yusuf masuk penjara, tetapi tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Ini juga harus menjadi sebuah keyakinan kita. Pengalaman-pengalaman yang hebat bersama Tuhan di masa lampau, itu tidak berarti Tuhan tidak hadir dengan pengalaman kita yang hari ini mungkin mengalami pergumulan. Ketika saudara hari ini mengalami kesulitan karena kena PHK, itu tidak berarti Tuhan tidak menyertai saudara. Tuhan hadir bersama saudara. Tuhan hadir bersama keluarga saudara. Ketika saudara mengalami kesulitan, kesukaran dalam berkomunikasi dengan pasangan saudara, Tuhan masih menyertai saudara. Kalau saudara sekarang mengalami kesulitan dalam bisnis saudara, mengalami keterpurukan akibat pandemi 19 ini dalam perusahaan saudara, jangan ragukan kehadiran Tuhan dalam hidup. Dia memelihara engkau dengan dia menyertaimu di dalam masa-masa sulitmu ini. Dan ketika dia menyertai engkau, percaya akan ada masa depan. Akan ada keberhasilan. Akan ada kemenangan. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Ketika kita membaca, saya sudah pasal 40 di pasal 41. Bagaimana firman Tuhan berkata di dalam ayat 38, saudara-saudara. Di dalam ayat 37, saya akan bacakan untuk kita sampai 42, bunyinya demikian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara, yang ketiga, kita bisa melihat kehidupan Yusuf di tahap di hadapan raja. Yusuf dipanggil ke istana Firaun
Pertama, diawali karena tidak ada orang yang bisa menjelaskan makna mimpi Firaun. Para ahli nujum, para ahli peramal daripada Mesir, tidak ada satupun yang sanggup, yang mampu menjelaskan arti Firaun, arti mimpi daripada Firaun. Lalu ketika raja tidak menemukan seseorang yang sanggup menjelaskan arti mimpinya, maka juru minum raja yang pernah mimpinya dijelaskan oleh Yusuf ketika mereka dipenjara bersama-sama, itu dalam pasal 40, mengingat Yusuf dan berkata, "Tuanku raja, ketika aku dipenjara, ada seorang Ibrani yang sanggup menjelaskan mimpi, yaitu ketika dia menjelaskan mimpi juru roti, dan yang akhirnya disulakkan, dan mimpi saya. Dia mampu menjelaskan mimpi raja." Karena itu Firaun memanggil Yusuf. Lalu ketika Yusuf mendengar tentang mimpi Firaun itu, Yusuf disertai Tuhan. Kepada Yusuf diberikan hikmat Tuhan. Kepada Yusuf diberikan arti mimpi Firaun. Dan dia menjelaskan. Jemaat dan sahabat Facebook, jangan kira resiko yang akan dihadapi oleh Yusuf kecil ketika dia dipanggil untuk menjadi juru penafsir mimpi Firaun. Kalau dia gagal menafsirkan mimpi Firaun, minimal dia akan kembali ke penjara. Kalau Raja Firaun marah seperti Nebukadnezar, karena tidak ada orang yang mampu menjelaskan apa dan arti mimpinya, maka Nebukadnezar dalam kitab Daniel kita membaca, membuat perundangan untuk membunuh semua orang ahli, membunuh ahli nujum daripada orang Babel. Jadi ketika Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun, ada resiko yang harus dihadapi. Kalau dia gagal menafsirkan mimpi daripada raja itu, minimal dia kembali ke penjara. Mungkin vonisnya akan lebih berat lagi. Bahkan bisa dia dipancung. Tetapi puji Tuhan, dari pembacaan kita ini kita membaca bagaimana firman Tuhan ini mengatakan, Raja Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dia berkata dalam firman Tuhan ini demikian, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Raja Firaun yang penuh hikmat dan penuh kekuasaan itu mengakui tentang penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Sehingga dia akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Orang kedua paling berkuasa di Mesir. Saudara-saudara, ini penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan hanya ajaran perjanjian lama. Penyertaan Tuhan adalah sebuah pengajaran dari seluruh Alkitab. Saya ajak saudara membaca satu ayat dari Matius pasal 28. Sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana dia berkata demikian, saudara. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kejadian 28 ayat 20 bagian B. Sesudah Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia adalah penguasa di sorga dan di bumi, lalu memerintahkan para murid untuk pergi memberitakan dan mengajarkan apa yang telah dia ajarkan. Dia berkata kepada para murid itu, ketahuilah, artinya sadarilah. Ketahuilah artinya yakinlah. Aku penguasa penguasa sorga dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Aku menyertai engkau
senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, dua kata itu penting. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa artinya tidak ada waktu yang di mana Tuhan tidak menyertai kita. Senantiasa artinya pagi dia menyertai, siang dia menyertai, sore dia menyertai, malam dia menyertai, setiap detik hidup kita dia menyertai kita. Dan penyertaannya itu di kata kedua adalah sampai akhir zaman. Artinya sampai dunia ini kiamat. Tidak peduli ketika saudara masih bayi, dia menyertai engkau. Atau saudara masih pemuda, dia menyertai engkau. Tetapi ketika usiamu sudah lanjut, ketika engkau telah berusia mulia, di sana pun Tuhan menyertai. Batas penyertaan Tuhan di sini dikatakan sampai akhir zaman. Itu berbicara sampai dia menjemput umatnya, menjemput para salehnya, memasuki kemuliaan bersama dengan dia. Inilah janji yang dipegang oleh para rasul. Sehingga ketika mereka pergi memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, di kalangan orang-orang yang belum percaya, mereka punya keberanian karena mereka tahu mereka tidak melayani sendirian. Inilah keyakinan yang dipegang oleh para umat Tuhan di sepanjang sejarah. Sehingga ketika mereka menjadi misioner, ketika mereka menjadi saksi Kristus, mereka disertai oleh kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Pandemik COVID-19 tidak bisa menghalangi penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku, jangan ragukan penyertaan Tuhan, jangan ragukan kuasa Tuhan karena pandemik 19. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, buktinya ada pendeta yang mati karena COVID. Soal kematian saudara-saudara, itu urusan Tuhan. Tidak, dengan COVID-19 juga ada yang mati. Bisa ditabrak mobil. Bisa juga mati karena demam berdarah. Bahkan ada yang mati kanker. Karena penyakit kanker. Jadi soal kematian itu urusan Tuhan. Tapi soal kehidupan Tuhan berkata, itu pun urusanku, aku menyertai engkau. Karena itu mari, di dalam kita akan mengakhiri bulan Juli ini. Separuh daripada tahun 2020 sudah kita lewati. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, memenuhi kebutuhan kita, melindungi kita, bahkan menyertai kita senantiasa. Bukan saja mengakhiri tahun 2020, sepanjang usia kita, Tuhan menyertai. Daud berkata, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, sebab Dia akan menginjak-injak lawan kita. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara besar. Amin.